Selamat hari Minggu buat ibu bapak saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat dan Tuhan memberkati. Doa saya kita sehat semua dan boleh menjalani kehidupan ini dalam sukacita. Sehat itu bukan hanya soal obat, tapi sehat itu juga soal hati. Hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Istirahat yang cukup, gizi yang bagus, pikiran yang tenang, dan hati yang bersukacita itu merupakan pendukung untuk kesehatan kita semua. Saudaraku yang terkasih, hari ini hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020, Minggu ke-17 sesudah Trinitatis. Firman Tuhan yang diperuntukkan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 2 dimulai dari ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Demikian bunyinya. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu." Sampai di situ peruntukan firman Tuhan untuk kita, saudara yang saya kasihi. Saudara, manusia di bumi ini, laki-laki dan perempuan, mereka adalah ciptaan Tuhan. Mereka sama dan setara di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menerima nafas yang sama, jiwa yang sama, dan tubuh yang sama yang berasal dari Tuhan yang Esa. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, siapapun dia, gender yang berbeda, suku dan agama yang berbeda, mari kita saling menghargai dan menghormati. Kita sama dengan mereka semua. Dalam hidup ini selalu ada perbedaan. Mungkin dalam hal materi, ada yang miskin tapi ada yang kaya. Mungkin dalam bentuk hal-hal yang lain, ada seseorang yang warna kulitnya hitam, yang lain sawo matang, kuning langsat, ataupun putih. Tapi siapapun mereka itu, jangan menganggap dirinya lebih baik, lebih bagus, lebih bernilai daripada orang lain yang beda warna kulitnya dengan dia. Ada lagu yang sudah populer tempo hari yang bunyinya, "Biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih." Karena itu ciptaan Tuhan, pemberian Tuhan. Jangan orang yang kulitnya putih merasa dia lebih bagus, superior dibanding dengan orang yang lainnya warna kulitnya berbeda, inferior.
Saudara yang kekasih, karena itu, jangan seorang pun dari antara kita yang sombong, meninggikan diri, dan menganggap dirinya lebih pintar, lebih hebat dibanding dengan orang yang lain. Sungguh indah sekali firman Tuhan untuk kita pada kesempatan ini. Alkitab dengan firman Tuhan pada hari ini menyaksikan tentang penciptaan manusia. Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Dan Tuhan membuat Adam tidur nyenyak. Untuk bahasa medisnya barangkali bius total. Tapi bukan itu maksud daripada firman tadi. Adam tidur nyenyak karena memang dia tidak akan tahu, tidak akan mengerti jalannya ciptaan Tuhan. Walaupun tulang rusuknya yang diambil nanti. Itu adalah rahasia kekuasaan Tuhan. Tuhan menciptakan dari tulang rusuk Adam itu Hawa. Dan itulah yang kita dengar dari firman hari ini. Saudaraku yang kekasih, tatkala Tuhan menciptakan perempuan, Adam sadar dan melihat. Dan dia berkata, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Adam sangat senang dan bersuka cita. Karena sesudah ada perempuan yang diciptakan Tuhan, maka dia punya teman, bisa curhat, bisa mengutarakan rencana dan pikirannya. Dan itulah yang indah sekali. Karena yang susah dalam hidup ini ialah bila merasa sendiri, sepi, tidak ada orang yang mau mendengar, dan tidak ada orang yang mau menolong. Adam sangat senang dengan ciptaan Tuhan perempuan itu. Saudaraku yang kekasih, topik khotbah kita berkata, setara di hadapan Tuhan. Dus dohita di hadapan ni debata. Adam dan Hawa dipersatukan, bahkan istilah sekarang diberkati oleh Tuhan. Dari cerita itu, kita dapat menarik beberapa hal yang menjadi masukan yang berharga bagi kita. Yang pertama, pernikahan itu kudus. Kenapa? Karena yang menikahkan manusia pertama itu adalah Allah yang kudus adanya. Dan kalau kudus, maka rumah tangga itu harus dipelihara dan dijaga kelestariannya. Tuhan melalui gerejanya menikahkan laki dan perempuan. Bukan adat. Adat memang membuat pesta sedemikian rupa supaya mempelai yang baru itu mengerti posisinya di mana, hula-hulanya, borunya, dengan tubuhnya di mana. Pengesahan daripada pernikahan itu memang dilakukan dalam pencatatan sipil. Tapi itu hanya mencatat saja. Yang basisnya ialah Tuhan melalui hambanya di gerejanya, itulah yang mempersatukan dan menikahkan laki dan perempuan itu. Saudaraku yang kekasih, berikut dari pernikahan Adam dan Hawa itu kita mengerti bahwa pernikahan itu sekali untuk seumur hidup. Dalam bahasa asingnya disebutkan heirat ist einmal im Leben. Sekali dalam seumur hidup. Berpacaran boleh. Berhenti atau diganti dengan pacar yang lain. Tetapi sekali seseorang itu menikah, maka itulah partnernya
untuk seumur hidupnya, untuk selama dia hidup di dunia ini. Begitu indah dan luar biasa makna dari pernikahan itu. Hal lain juga boleh kita catat dari pernikahan itu. Pernikahan itu bukan hanya soal cinta antara si A dan si B, antara laki-laki dan perempuan. Karena bila hanya soal cinta, itu boleh berubah, itu boleh berbentuk lain pada waktu atau hari-hari berikutnya. Boleh terjadi sewaktu pernikahan itu baru dimulai, pasangan yang satu berkata, I love you, I love you. Tapi mungkin sesudah beberapa lama, katakanlah lebih panjang sesudah 1-2 tahun, mungkin yang satu tadi berkata bukan I love you lagi, tapi I hate you. Aku benci sama kamu. Dan mulailah dipikirkan cara-cara untuk meninggalkan partnernya itu. Awal-awalnya mungkin seseorang berkata honey untuk memanggil suaminya. Tapi sesudah berapa lama, tatkala apa yang diharapkan dari suaminya tidak diberikan, dia berkata no money, no honey. Saudaraku yang kekasih, itulah hal-hal yang boleh kita simak dalam hidup ini. Laki-laki dan perempuan itu setara. Dan ada satu puisi yang indah dari seorang yang bernama Hadley yang menggambarkan rusuk itu yang diambil dari samping si laki-laki itu menunjukkan bahwa mereka adalah setara. Demikian puisi dari Hadley. Woman was created from the rib of man, not from his head to be above him, nor his feet to be walked upon, but from his side to be equal, near to his arm to be protected, and close to his heart to be loved. Yang saya terjemahkan begini, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki, bukan dari kepala si laki-laki diambil, supaya si perempuan itu jangan menjadi kepala bagi suaminya. Tapi juga bukan dari telapak kaki Adam diciptakan perempuan itu, supaya si perempuan itu jangan diinjak-injak harkat dirinya. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk di samping manusia itu untuk menggambarkan bahwa mereka setara, sama tinggi, sama duduk, sama rendah. Dan dikatakan lagi, tulang rusuk itu diambil berdekatan dengan lengan si laki-laki. Maksudnya apa? Supaya si perempuan itu dilindungi. Dan tulang rusuk itu berdekatan dengan jantung si laki-laki. Maksudnya supaya si perempuan itu dicintai. Indah sekali puisi dari Hadley. Saudaraku yang saya kasihi, ada beberapa pesan untuk masukan bagi kita melalui khotbah video ini. Yang pertama, tugas dan pekerjaan boleh berbeda, tetapi harus saling menghargai dan menghormati. Tugas dan pekerjaan boleh berbeda, tetapi harus saling menghormati dan menghargai. Istri itu penolong yang sepadan dengan suaminya. Penolong bukan berarti pembantu, tetapi penolong itu artinya pendukung. Pendukung yang terpercaya. Penolong itu disebut partner. Ibarat kaki
karena dua kaki di kiri dan kanan, maka itu suatu partner yang saling mendukung. Perempuan itu adalah partner daripada si laki-laki, pasangan yang terpercaya, yang membuat sesuatu lengkap dan berfungsi. Penolong itu dalam bahasa rohani disebut Ezer. Dan pemazmur umpamanya pada Mazmur pasal 33 ayat 20 berkata, Tuhan adalah penolongku, Eliezer. Perempuan itu Ezer, penolong yang sepadan, yang setia, dan harus terpercaya. Begitu indah kata Ezer itu, dan mulia maknanya. Saudara yang kasih, suami adalah kepala dan harus dihormati. Ya betul. Tuhan Yesus sendiri berkata, suami adalah kepala. Tapi kepala itu bukan hanya semacam gambar bahwa dia di atas tubuh itu. Kepala itu berarti juga tanggung jawab. Kepala itu bertanggung jawab untuk tubuhnya. Kepala itu bertanggung jawab untuk istrinya, membela dia, bahkan sampai mati pun dia harus siap untuk membela. Jadi arti kepala di sini bukan hanya supaya dilayani, supaya dihormati, apa yang diperintahkan harus dilakukan, bukan. Tapi kepala di sini dalam arti yang lain ialah menunjukkan tanggung jawab. Dan itulah si laki-laki. Oleh karena itu, perempuan, hormatilah suamimu, dan suami, hormatilah juga istrimu. Gambar anatomi kalau kita ambil, boleh kita uraikan begini. Kepala dan leher itu satu kesatuan yang utuh dan saling mendukung. Tanpa leher, ya kepala nggak ada artinya. Dia lepas. Dan mulut dengan lidah dalam kepala itu merasakan, mengunyah makanan, minuman yang manis atau yang pahit. Dan itu semua disalurkan melalui tenggorokan dari leher itu. Dan leher itu menerima yang manis ataupun yang pahit itu. Dan sampai kepada tubuh. Saudaraku yang kekasih, itulah gambar daripada bagaimana fungsi, kepentingan, dan kegunaan daripada perempuan terhadap suaminya laki-laki. Seperti leher yang mendukung kepala, demikianlah istri menjadi pendukung dari suaminya. Hai suami, hormatilah istrimu, karena dia adalah penolongmu, pendukung yang setia dan terpercaya. Pesan yang kedua untuk kita berbunyi, tugas berbeda tetapi diikat dalam satu kerjasama. Tugas berbeda tapi diikat dalam satu bentuk kerjasama. Saudara, laki-laki disebut Adam. Ha-Adam artinya Adam yang berkaitan erat dengan tanah. Ha-Adam itu manusia yang harus keluar dari rumahnya, bekerja di ladangnya, di tempat yang lain, bahkan di hutan sekalipun, untuk mencari hal-hal yang dibutuhkan oleh keluarganya, istri, bahkan anak-anaknya. Itulah nama arti daripada Adam, laki-laki pekerja.
Sedang si perempuan disebut Hawa. Dan Hawa itu kalau kita lihat pada Kejadian pasal 3 disebut Hawa itu adalah ibu dari segala kehidupan. Yang melahirkan, yang merawat, yang mendidik, yang membesarkan, dan lain-lain. Saudaraku, tugas mereka adalah berbeda. Tetapi kedua-duanya harus saling menghormati. Kenapa? Karena mereka adalah setara. Dalam Amsal pasal 31 ayat 10 dan seterusnya, di situ dilukiskan bagaimana seorang perempuan atau istri itu di dalam rumah tangganya dan juga terhadap suaminya. Di situ dikatakan, istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia senang bekerja dengan tangannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Ia memberikan tangannya kepada orang yang tertindas dan mengulurkan tangannya kepada orang yang miskin. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, itu yang sangat indah dan amat mulia. Saudaraku yang kekasih, pesan terakhir bagi kita. Karena itu, marilah kita saling menghargai. Jangan menguasai dan ditakuti. Karena itu, marilah kita saling menghargai, jangan menguasai dan ditakuti. Ada gurauan yang sering kita dengar, tapi mungkin juga ada kebenarannya. Ada istilah yang menyebut DKI. Ya sudah jelas bukan daerah khusus ibu kota. Tapi DKI itu adalah singkatan dari di bawah ketiak istri. Dan saya kira janganlah terjadi seperti itu dalam rumah tangga orang Kristen. Kita semua adalah sama, setara, saling menghormati. Tapi bukan hanya soal DKI yang sering kita dengar. Ada lagi istilah yang lain yang menggambarkan ITS. Dan ITS itu bukan institut teknologi, perguruan tinggi, atau universitas. Tapi ITS itu artinya menggambarkan istri-istri yang takut akan suami. Jangan seperti itu dalam rumah tangga kita, saudaraku yang kekasih. Tidak ada yang perlu ditakuti selain dari Tuhan. Tapi dalam rumah tangga kita adalah berpasangan, partner yang saling menghargai dan saling juga menghormati. Semoga ini menjadi masukan bagi kita. Saya akan akhiri renungan ini. Saya kutip apa yang dikatakan dalam Kidung Jemaat nomor 318. Di situ kita temui kalimat-kalimat dari lagu tersebut yang berkata, berbahagia tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri, tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Indah sekali dan membuat kita paham bahwa dalam rumah tangga itu kita adalah setara, kita adalah sama,
di dalam Tuhan, dan Tuhan menjadi tamu kita setiap saat dalam rumah tangga kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu, dan biarlah itu mengingatkan kami bagaimana kami dalam hidup ini, dalam rumah tangga kami, suami, istri, dan juga anak-anak kami sekalian. Berkatilah firman yang barusan kami dengar, supaya kami diberikan penguatan, sukacita, dan juga kekuatan untuk menapaki hidup ini hari lepas hari. Berkatilah kami semua, keluarga kami masing-masing, anak-anak, cucu-cucu kami semua, dimanapun mereka berada, mungkin dekat atau jauh dari kami. Tuhan juga yang menjaga mereka hari ini dan seterusnya. Berkati juga Tuhan gerejamu yang melaksanakan ibadah di gereja masing-masing. Tuhan berkati firman-Mu yang dikumandangkan menjadi masukan dan dorongan yang indah sekali untuk semua mereka yang mendengarnya. Berkati pemerintahan kami supaya negara ini semakin bagus, dan kami berterima kasih karena kami harapkan bahwa vaksin untuk melawan COVID-19 ini sudah mulai ditemukan dan akan digunakan untuk kesehatan dari seluruh warga negara Republik Indonesia tercinta ini. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Terimalah doa pujian kami di dalam Kristus Yesus dan penebus kami yang hidup. Amin.